Shalom saudara. Ada sukacita pagi hari ini saudara. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Baik, haleluya. Beri sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita saudara. Mari pagi hari ini kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna di setiap hidup kami. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini Kau bolehkan kami Tuhan untuk hadir di dalam rumah-Mu. Kami rindu Bapa pagi hari ini lawatan yang baru Tuhan, urapan yang baru yang dari Engkau memenuhi setiap kami. Lihatlah setiap kami Bapa, anak-anak-Mu. Hari ini kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sudah hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Lawat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara yang siap memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Allah, Engkaulah rinduku.
jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Mari saudara, kita angkat pujian yang lebih lagi, bersama kita katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kita pagi hari ini, saudara. Seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus,
kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, sebab kasihmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan Bapa, kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan di dalam kami. Sekaralabaya, 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 sekirididi. Mari saudara angkat suaramu lebih lagi tuh. Kita mengagungkan Allah kita yang hidup, Allah yang sungguh teramat baik dalam hidup kita. Sekaralabaya, 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 sekirididi. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu, hanya bagimu. Haleluya.
memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan saudara, boleh kasih kanan kirinya tos katakan Tuhan kita luar biasa, haleluya. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Bersama katakan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, manis. Jalan bersama Dia pasti apa saudara? Ada sukacita. Yes, amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Mari lebih lagi katakan jalan bersama dengan Yesus manis. Amin. Selalu apa saudara? Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, 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 sungguh manis. Haleluya, percaya bahwa setiap kita berjalan bersama Tuhan pasti manis, amin saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di sekeliling kita, ada di dalam hidup kita, amin. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Pakai gerakan boleh ya saudara. Kiri kananku ada Tuhan,
pegang dada kita, katakan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Mari saudara katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Mari saudara lebih lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Oh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Katakan dengan iman saudara, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk kembali. Puji Tuhan saudara, di minggu yang pertama ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan perpuluhan kita. Mari kita persiapkan setiap perpuluhan kita yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, selama 1 bulan kita sudah menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini masih ada kesempatan untuk kita semuanya melakukan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu di mana kita sudah dipercaya dengan berkat-berkat-Nya dan kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan saat kita melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Saudara-saudara, kita boleh bersyukur selama bertahun-tahun saudara dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan saudara mempunyai gembala yang setia. Hari ini kita boleh menikmati pembangunan Tuhan
gedung gereja ini karena saudara setia juga memberikan persepuluhan. Kami kumpulkan, kami sisihkan, dan kami bisa membangun tempat ini. Karena itu mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan, dan kita juga akan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang sudah mempercayakan kepada kami berkat-berkat setiap saat, dan kami boleh belajar taat akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu, dan kami percaya Tuhan, dengan tulus kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau akan menguji dan melihat bagaimana hati daripada jemaat-Mu. Dan kami percaya karena Engkau mempunyai rencana yang indah bagi setiap jemaat di tempat ini. Engkau yang akan memberkati sepenuhnya kepada jemaat yang setia. Kami percayakan Tuhan, saat ini apa yang sudah kami serahkan kepada Engkau, karena itu adalah kewajiban kami. Kami kembalikan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan jemaat yang bagian selatan terlebih dahulu, kemudian tengah dan utara. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, di minggu yang ketiga ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan 3 kali. Sebelum firman Tuhan kita akan memberikan persembahan kas gereja, dan nanti setelah firman Tuhan kita akan memberikan persembahan pembangunan gereja dan juga persembahan Natal kita. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami untuk kas gereja. Kiranya Bapak Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita dan mengucap syukur karena Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin.
Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari lebih lagi saudara saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan. Ku
orang berdosa, sehingga kami menjadi orang benar karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami percaya kepada Engkau, Engkau yang sudah ada di tempat ini, Engkau yang sudah memberikan urapan yang baru kepada setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami terima firman-Mu, kami masukkan di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Biar kami semua anak-anak Tuhan, kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya sekedar pendengar, tapi kami belajar jujur dan taat setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang sudah memberikan kehidupan buat kami. Jika kami ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema tetap kuat di tengah situasi yang sulit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di akhir zaman ini kalau kita melihat keadaan dunia ini, semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari keadaannya semakin serba sulit. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar di dalam kehidupan salah satu nabi di dalam perjanjian lama, saudara, yaitu Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini tergolong bukan nabi-nabi yang besar, tetapi dia tergolong nabi-nabi kecil. Saudara, kalau baca di dalam kitab Habakuk, kita tidak tahu asal-usulnya dari mana, keluarganya dari mana, tetapi Habakuk ini dipakai Tuhan untuk menulis kitabnya, yaitu kitab Habakuk, dan di situ cuma ada 3 pasal yang pagi hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Nah, saudara, Habakuk hidup di dalam situasi yang serba sulit. Habakuk hidup di dalam situasi yang serba tidak menentu, karena saat itu bangsanya sedang ada di dalam kesulitan, sedang ada di dalam permasalahan yang besar, karena sedang dalam ancaman bangsa Babel, bangsa yang tidak mengenal kepada Allah yang hidup, yaitu Allah orang Israel. Arti dari nama Habakuk itu adalah memeluk, saudara. Artinya memeluk atau merangkul. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk saat mengalami situasi yang sulit, saat mengalami situasi yang tidak menentu, saudara? Satu hal yang dilakukan oleh Habakuk yaitu berdoa kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Ayat yang kedua dulu. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Nah,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Habakuk saat mengalami situasi bangsanya yang tidak menentu di dalam kehidupannya, mengalami kesulitan demi kesulitan. Habakuk cuma berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Tetapi apa saudara yang terjadi? Tuhan diam, Tuhan tidak menolong. Kenapa Habakuk sampai berteriak-teriak kepada Tuhan? Apa yang sedang dia alami, apa yang sedang terjadi atas bangsanya saat itu, saudara? Kita lanjutkan pembacaan kita ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga kita baca, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Apa yang terjadi saudara? Kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan. Kejahatan, aniaya, kekerasan, apalagi ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian. Saudara, luar biasa keadaannya, saudara. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan diam, tidak melakukan apa-apa. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita baca lagi. Ayat yang keempat, ya kita baca bersama-sama, 2, 3. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikkan. Di dalam terjemahan yang lain mengatakan bahwa sebab orang jahat mengepung orang benar. Orang fasik mengepung orang benar. Itulah keadaan yang dialami oleh Nabi Habakuk bersama-sama dengan seluruh bangsanya saat itu. Saudara, kalau orang Jawa mungkin katakan sudah jatuh ketimpa tangga, saudara. Permasalahannya yang amat sangat sulit. Di sini dikatakan bahwa orang jahat mengepung orang benar. Yang artinya orang benar sudah tidak bisa berkutik. Mau maju salah, mau mundur salah, serba salah. Hukumnya, keadilannya diputar balikkan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu yang dialami oleh Nabi Habakuk saat itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara? Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Pergumulan apa yang sedang kita alami, saudara? Mungkin saat ini kita sedang menghadapi permasalahan yang amat sangat sulit. Kita sudah berteriak kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, saudara. Dia sudah berteriak kepada Tuhan, tetapi Tuhan diam, tidak menjawab, tidak menolong. Tuhan diam. Pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Mengalami situasi yang sulit, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam keluarga kita, saudara. Masalahnya ruwet seperti benang yang ruwet, enggak karu-karuan, bagaimana cara harus mengudari benang yang ruwet itu, saudara. Sudah berdoa kepada Tuhan, aku sudah berteriak minta tolong sama Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan diam? Saudara, jangan putus asa. Jangan menyerah. Mungkin saudara mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Orang benar, orang jahat mengelilingi saudara, mengepung orang benar. Mungkin saudara sudah hidup benar di dalam Tuhan, tetapi ada orang yang menjahati kita. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Sudah berdoa, Tuhan diam. Yang jahat semakin jahat. Saudara jangan menyerah.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Tuhan tidak diam, saudara. Apa yang dilakukan oleh Habakuk, saudara? Setelah dia tahu bahwa Tuhan itu diam, aku sudah berteriak. Permasalahan yang sedang dialami oleh Habakuk sudah dijejer, dipaparkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah keadaanku saat ini. Ayat 2, ayat 3 dan 4. Semuanya sudah dipaparkan sama Tuhan. Ini loh Tuhan, aku ini dalam keadaan seperti ini. Pernahkah kita melakukan hal yang seperti itu? Aku ini seperti ini Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bisa menolong aku. Sepertinya sendiri, tidak ada siapa-siapa. Tuhan juga diam, tidak mendengar seruan doa kita. Jangan putus asa, jangan takut. Habakuk tidak putus asa, saudara. Apa yang dilakukan untuk selanjutnya? Kita akan buka di dalam pasal yang kedua. Ayat yang pertama, pasal 2 ayat yang pertama, kita akan baca saudara, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku, saudara. Ternyata Habakuk tidak menyerah, saudara. Saya baca di dalam Alkitab terjemahan lain begini, saudara. Aku mau naik ke menara penjagaanku, saudara. Aku mau berdiri dan menantikan apa yang akan Tuhan sampaikan kepadaku. Habakuk tidak menyerah. Dia akan berdiri, naik, berdiri dengan tegak. Yang artinya dia tidak menyerah, saudara. Naik di dalam menara penjagaannya. Apa saudara arti? Habakuk tetap akan naik di dalam penjagaannya, yaitu di dalam doanya. Dia mau berdiri dengan tegak, tidak akan menyerah. Apa yang akan Tuhan bicarakan kepadaku. Sepertinya Habakuk itu menantang Tuhan, saudara. Tetapi enggak sebenarnya. Apa arti daripada Habakuk, saudara? Yaitu memeluk, merangkul. Yang artinya apa, saudara? Habakuk tetap ada di dalam pengintaiannya, tetap berdiri dengan tegak, tidak mau menyerah dengan keadaan yang ada, saudara. Sambil dia memeluk Tuhannya, sambil dia merangkul Tuhannya, dia tidak ngomong apa-apa, tetapi Habakuk menunggu jawaban Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara, karena permasalahan kita ini saking saudara, sudah mentok rasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Tuhan juga tidak menjawab doa kita. Saudara jangan menyerah. Kita tetap ada di penjagaan kita, yaitu di dalam doa kita. Mungkin saudara sudah tidak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Rangkul Bapa kita, peluk Bapa kita, nangis di hadapan Tuhan, saudara. Yang sedang dialami saat ini oleh Bu Gembala kita, saudara. Setiap malam tidak ngomong apa-apa, cuma menangis sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya masalah yang sama hari ini. Pembangunan gereja kita belum selesai, saudara. Saudara tahu keadaan keuangan kita hari ini. Mungkin kita tidak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Kita hanya menangis di hadapan Tuhan. Saudara, setiap hari Jumat kita ada di tempat ini. Sekarang doanya pindah di sini, saudara. Sudah tidak di depan lagi. Kita berlutut menangis di hadapan Tuhan, saudara. Habakuk minta belas kasihan Tuhan. Apa yang terjadi? Saat Habakuk cuma menanti-nantikan Tuhan.
Saat Habakuk cuma mencari Tuhan, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa, kecuali hanya mencucurkan air mata di hadapan Tuhan. Hanya memeluk Bapa kita, saudara. Bapa kita adalah Bapa yang baik, saudara, amin. Dia baik, saudara, dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia baik buat kita. Apa yang dialami oleh Habakuk, saudara? Kita baca ayat yang selanjutnya. Ternyata Habakuk selain dia berdoa kepada Tuhan, yang kedua, dia mempertajam pendengarannya kepada Tuhan. Pendengaran kita, Tuhan, perlu kita pertajam. Saat kita sudah tidak bisa apa-apa, kita duduk di kaki Tuhan, kita mempertajam pendengaran kita. Tuhan mau ngomong apa sama kita? Itu ditunggu oleh Habakuk, dinanti-nantikan oleh Habakuk sambil dia duduk, mungkin sambil dia berdiri di hadapan Tuhan, sambil dia peluk kakinya Tuhan, sambil dia merangkul Tuhan. Tuhan yang punya belas kasihan, Tuhan berbicara, saudara. Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua, Tuhan ngomong apa sama Habakuk? Saat Habakuk mencari Tuhan, saat Habakuk menantikan Tuhan, Habakuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu perlu, itu penting di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan Tuhan itu ngomong dengan kita, saudara. Saudara, di sini kita akan lihat Tuhan itu berbicara apa kepada Habakuk, ayat yang kedua sampai yang keempat. Ayat yang kedua kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku, kata Habakuk, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Setelah Habakuk bertemu secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan ngomong sama Habakuk. Itu yang dinanti-nanti oleh Habakuk. Selama ini Tuhan diam, tetapi aku rangkul dia. Aku mau mendengar suaranya. Habakuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara. Saya ulangi untuk terjemahan Alkitab bahasa yang lain begini, saudara. Habakuk sama Tuhan itu disuruh mengambil kepingan tanah, saudara. Kepingan tanah, disuruh menulis apa yang akan aku sampaikan. Nah, Habakuk disuruh, kalau sekarang mungkin ayo coba kamu ambil kertas, ambil bolpen, kamu siap-siap tulis apa yang akan aku sampaikan. Nah, ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga kita baca bersama-sama lagi. Apa itu firman Tuhan? 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, apalagi berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan ditangguhkan. Nah, saudara, yang artinya apa, saudara? Apa yang akan kunyatakan, Tuhan ngomong sama Habakuk, apa yang akan kunyatakan itu pasti akan terjadi, meskipun nampaknya agak lama, tapi itu akan terjadi. Tuh ingat Habakuk, mungkin Tuhan bilang seperti itu. Dan tunggu, ini mengajar Nabi Habakuk suruh sabar. Dan tunggu, saatnya pasti akan datang. Dan tidak akan ditunda. Habakuk ambil sekepingan tanah liat, tulis apa yang akan kusampaikan kepadamu. Yang akan kusampaikan itu pasti akan terjadi. Sekalipun kelihatannya mungkin agak lama, itu pasti terjadi. Karena kalau Tuhan ngomong, itu pasti digenapi. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Itu Tuhan, saudara. Beda dengan kita, saudara.
Kita kalau janji kadang-kadang lupa dan kadang-kadang bleset janjinya, ya saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kalau berjanji itu iya dan amin, pasti digenapi. Sekalipun agak lama tidak akan kutunda Habakuk, pasti akan kugenapi, tunggu kata Tuhan, tidak akan ditunda-tunda. Apa toh Tuhan, cepet Tuhan, apa yang akan kau omongkan, mungkin begitu ya saudara. Ayat yang keempat, coba lihat apa itu yang diomongkan oleh Tuhan. Ini saudara yang dicatat oleh Habakuk, cuma beberapa kalimat. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak akan lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Tuhan cuma ngomong begini, Habakuk tulis, apa Tuhan? Saya baca lagi Alkitab terjemahan lain begini saudara. Orang jahat tidak selamat, yang artinya akan mendapat hukuman. Orang jahat akan dihukum, tidak selamat. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang dikatakan oleh Tuhan sama Habakuk, tulis Habakuk. Nah saudara, Tuhan itu ngomong, oh ternyata orang yang benar, yang memutarbalikkan keadilan tadi, yang mengepung orang benar, itu akan dihukum oleh Tuhan. Tidak selamat, tetapi aku orang benar akan hidup oleh percaya, oleh iman percayaku kepada Tuhan. Habakuk langsung semangat, saudara. Setelah dia mendengar perkataan Tuhan, dia semangat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia lagi semangat untuk tetap mengiring Tuhan. Tidak lagi berteriak-teriak sama Tuhan, saudara. Karena dia sudah memegang janjinya Tuhan. Sekalipun keadaannya masih dikepung oleh orang jahat. Apa doanya sudah dijawab? Belum, saudara. Tetapi dia kuat dalam situasi yang sulit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Situasi yang sulit, situasi yang tidak menentu, sudah berdoa, mungkin berpuasa, doa puasa, Tuhan diam tidak mendengar seruan teriakan doa kita. Saudara jangan putus asa. Tetap berdiri dalam penjagaan saudara. Penjagaan saudara di mana? Ada di dalam doa saudara. Tetap berdiri dengan tegak, jangan loyo. Tetap berdiri dengan tegak, merangkul Bapa kita. Kita menangis sama Tuhan. Pasti Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Kita pertajam pendengaran kita, saudara. Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Tuhan kalau berbicara itu enggak panjang lebar terus kita lupa, enggak. Cuma beberapa kalimat, saudara. Cuma berapa kalimat tadi bicara sama Habakuk. Tuhan kalau berbicara enggak panjang lebar satu buku terus kita enggak bisa menghafal. Tadi Tuhan katakan tulis supaya dibaca dengan jelas, yang artinya dapat diingat. Kita pertajam pendengaran kita dengan firman Tuhan. Lihat, kita baca dalam Yesaya 50 ayat 4b. Yesaya 50. Kita baca yang bagian B. Ya, ini. Setiap pagi ia, yaitu Tuhan, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap apa saudara? Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap pagi. Pagi itu dimulai dari jam 12 atau jam 1 sudah? Jam 1 ya. Mungkin saudara bangun jam 1. Yang artinya waktu keadaan itu masih sunyi, sepi. Saudara, kalau orang tidak perlu penting jam 1 enggak mungkin telepon saudara.
Tidak mungkin mertamu. Yang artinya saudara, saat keadaan sunyi sepi, kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, Tuhan akan ngomong saudara. Kita rangkul Bapa kita saudara. Tuhan akan mempertajam pendengaran kita saudara. Kalau kita mau saudara, Tuhan yang akan mempertajam saudara. Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kalau mendengar kesaksian dari ibu saudara, aku cuma isone nangis mbak Tuhan. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkata, sudah terlalu baik dia. Bapak kita terlalu baik dan dia pasti menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kesulitan kita, Tuhan itu pasti tolong. Asal kita ini orang benar saudara. Saudara percaya kalau kita ini semua orang benar? Kenapa kita dikatakan orang benar? Karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita orang yang berdosa ini sudah dibenarkan sama Tuhan. Kita di hadapan Tuhan ini orang benar saudara. Dan Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan itu pasti menolong setiap permasalahan kita. Tetapi permasalahannya saudara, Tuhan itu kalau menolong ya seturut dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita saudara, tetapi maunya Tuhan. Kita itu maunya yang baik-baik saudara, tetapi Tuhan maunya itu memberi yang terbaik buat kita. Saudara, dulu waktu mau diadakan ibadah, pertama itu rencananya di bawah, sudah di lantai 1. Saya pikir kalau di lantai 1 mungkin pakai triplek begitu ya saudara. Yang penting bisa dipakai ibadah. Saya tidak membayangkan saudara kalau tempat seindah seperti ini saudara. Ibu katakan, Sri koyok sulapan nih katanya. Tidak membayangkan kalau punya tempat yang dingin saudara. Sampai kedinginan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tuh baik. Kita maunya yang baik. Tuhan mau memberi yang terbaik. Manusia itu maunya instan saudara. Maunya yang serba cepat gitu. Jalan tol ya, yang lurus, enggak ada gerunjalan, enggak ada lampu merah, cepat sampai tujuan. Itu maunya kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan membawa kita ke dalam jalan yang berbatu-batu. Jalan yang ada lubangnya, membawa ke dalam lorong yang gelap. Supaya apa? Kalau kita dibawa ke jalan yang berbatu-batu, yang ada lubangnya, supaya kita itu berhati-hati. Kenapa kadang-kadang kita masuk di dalam lorong yang gelap, di dalam lembah kelam kita berjalan, supaya kita itu gandol Tuhan, supaya kita memeluk Tuhan. Tuhan, aku tidak berani jalan sendiri. Tenang anakku, aku ada bersamamu. Sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan itu ada beserta dengan kita. Kita cuma berjalan saudara di jalan lembah kekelaman, bukan diam. Kalau berjalan dalam lembah kekelaman, suatu ketika pasti sampai ke tempat yang terang. Tuhan bawa tempat yang terang. Supaya kita itu gandol. Kalau jalannya lurus, jalan tol, enggak ada lampu merah, sudah kita bisa lupa sama Tuhan. So enak hidup ini, enggak ada tantangan. Kita lupa sama Sang Pencipta kita, sama Tuhan kita. Tetapi saat kita ada di dalam lembah kekelaman, dalam batu-batu kerikil, kita hati-hati. Kita akan ingat dengan Bapa kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Habakuk mengalami masalah yang begitu sulit, saudara. Semua orang benar dikepung oleh orang jahat. Teriak mbak Tuhan, Tuhan diam saja. Mungkin kita juga mengalami, aku ini sudah benar, kok dijahatin sama orang. Diam aja saudara. Bapak kita yang akan membela kita.
Kalau kita membela diri kita sendiri, ya kita enggak dibela oleh Tuhan. Tetapi saat kita diam, duduk di kaki Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembela kita, saudara. Berapa lama kita diolok-olok? Betani gak bangun, saudara. Gak apa-apa, saudara. Belum saatnya, belum waktunya Tuhan. Tetapi saatnya Tuhan, saudara, gedung ini jadi. Amin. Saat kita sedang menghadapi masalah, mungkin dihina, orang tidak melihat apa yang menjadi kesulitan kita, orang lain cuma bisanya menghakimi kita, saudara. Salah kamu begini, kamu begitu, dihakimi, makanya begitu. Tetapi selama kita ada di dalam jalurnya Tuhan, hidup di jalan kebenarannya Tuhan, saudara, Tuhan yang akan membela kita. Habakuk, saudara, dibela oleh Tuhan. Biarkan mereka, orang yang jahat itu tidak akan lama, mereka akan kuhukum, tidak akan selamat. Tetapi kamu orang benar, kamu harus hidup oleh karena percayamu kepadaku. Nah, ayat ini, saudara, dikutip oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru. Kalau saudara baca dalam Roma 1 ayat 17, itu Rasul Paulus menulis, dalam Galatia 3 ayat 11, dalam Ibrani 10 ayat 38, Rasul Paulus menulis ayat ini untuk menguatkan jemaatnya saat itu. Dan saat ini, jika ayat ini ditulis untuk menguatkan kita sebagai orang benar, kita hidup oleh karena percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga pernah mengalami situasi yang tidak enak, saudara, yang sudah rasanya mengalami permasalahan yang mentok gitu, sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis sama Tuhan, saudara. Dulu waktu masih zamannya corona, saudara, itu permasalahan yang begitu mencekam semuanya, saudara pasti merasakan ya, saudara. Tetapi Tuhan itu pelihara, saudara, pelihara kita sebagai orang benar. Saya kalau di rumah itu jemaat ada yang datang bawa beras, ada yang bawa gula, ada yang bawa minyak, ada yang bawa ayam, ada yang ngeteri lele. Kak Sri di mana? Di rumah. Saya kata, jangan kemana-mana ya, kenapa? Tak teri lele, kata. Saudara, semua dipelihara oleh Tuhan, saudara. Mungkin pernah saya saksikan di tempat ini, saudara. Saat itu saya punya uang itu berapa ribu, 2.000-an itu ada beberapa lembar begitu. Saat saya berdoa, saya baca firman, saya kadang-kadang sering mendengarkan firman di YouTube dan lain sebagainya. Tahu-tahu Tuhan ngomong satu kalimat, menabur begitu ya. Menabur, tak pikir aku ini punya gula, kan dianteri gula itu banyak, saudara. Sampai 1 tahun saya itu enggak beli gula putih. Nah, tak pikir aku punya gula apa menabur gula ya, saudara. Dalam pikiran saya langsung tek begitu. Karena kalau menabur uang enggak mungkin aku ngasih uang orang cuma 2.000. Saya pikir begitu. Akhirnya Tuhan ngomong apa? Uang baru begitu. Uang baru apa ya? Saya itu dapat berkat uang baru ibu yang di sini. Yang ngasih uang baru masih ada duduk bersama kita, saudara. Dikasih bungkus plastik rapi gitu, baru tak simpen, saudara, karena baru tak eman-eman, saudara, tak simpen. Saya lupa kalau nyimpen uang baru, saudara, di dalam laci lemari saya itu. Uang baru, tapi uang baru apa ya? Kayak maklik nih pikiran saya, diingat, kamu kan punya uang baru. Oh iya, langsung saya ambil, saya masukkan dompet, saya tabur, saudara. Dan begitu saja. Kita belajar apa? Jujur sama Tuhan. Bukan hanya jujur, saudara. Kita belajar jujur dan belajar taat. Sejuta, jujur, taat, dan setia. Firman minggu lalu. Nah, saudara, kalau kita jujur, oh iya Tuhan aku punya. Apa disimpan lagi, saudara? Kalau Tuhan suruh untuk menabur, ya ditabur, saudara. Ditabur. Bukan jujur, iya Tuhan, aku ini enggak punya apa-apa Tuhan. Masa enggak punya apa-apa? Pasti punya apa?
punya hati. Hati yang seperti apa? Hati yang mengasihi Tuhan. Kalau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, ya melangkah untuk melayani Tuhan. Gak punya apa-apa, yang punya hati ya kita persembahkan hati kita untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah begitu dipelihara Tuhan, saudara. Waktu mendapat kesulitan, saudara, Tuhan itu bisa mengirimkan untuk saya lewat siapa saja. Suatu ketika saya ini FA, saudara. FA begitu masih mau pujian itu kan ada kesaksian begitu ya. HP saya bunyi maklum, saudara. Saya buka, Mbak Sri di mana? Oh saya FA. Bisa kirim nomor rekening katanya. Oh bisa. Lah buku tabungan saya kecil loh, itu selalu ada di dompet, sudah saya juga enggak sadar, tak buka-buka ada, tak foto, ceklik saya kirim. Kesaksiannya loh belum selesai, saudara. HP saya bunyi lagi dong gitu. Saya buka, saudara. Saya dapat transferan, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan kalau memberkati kita, saudara, lewat siapa saja Tuhan bisa pakai, saudara, untuk memberkati kita. Dengan caranya Tuhan, bukan cara kita, tetapi dengan caranya Tuhan. Kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Allah kita itu Allah yang baik, Dia tidak tinggal diam. Saudara, saya naburnya sudah berapa lama, Tuhan terus kirim, saudara. Berapa jumlahnya? Lebih berlipat-lipat sama yang saya tabur, saudara. Itu Tuhan kita. Allah kita itu hidup, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar mempertajam. Kalau kita tidak tajam dengan pendengaran kita dengan Tuhan, saat Tuhan ngomong ya elah itu angin lalu, bukan perkataan Tuhan, saudara. Tuhan ngomong itu satu kalimat. Kalau saya tidak tanya mbak Tuhan, nabur Tuhan gula atau Tuhan? Gulanya tak usungi lah, salah no di hadapan Tuhan. Tuhan maunya bukan gula, tetapi maunya itu uang yang baru itu. Uang yang baru dikembalikan lagi loh saudara sama Tuhan. Malah dikuasai plus yang baru-baru. Itu Tuhan kita itu seperti itu, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk jujur sama Tuhan. Kalau sudah jujur, ya harus melakukan, saudara, bukan hanya jujur saja, tapi kita harus mau melangkah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya, setelah Habakuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang Habakuk lakukan, saudara? Pasal yang terakhir, pasal yang ketiga dan yang terakhir. Ya, pasal 3 ayat 2 sampai 4 ya. Di sini Habakuk kembali berdoa. Tadi saat situasi yang sulit, yang pertama Habakuk berdoa, saudara. Berdoa dengan teriak-teriak sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan diam. Yang kedua, setelah Tuhan diam, Habakuk berdiri di hadapan Tuhan, tidak ngomong apa-apa sama Tuhan, peluk Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, Tuhan ngomong. Nah saudara, setelah Tuhan ngomong, Habakuk jadi kuat kan, sudah mendapat firman, karena firman itu yang menguatkan kita, saudara. Oleh sebab itu kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman itu yang menguatkan Habakuk. Setelah Habakuk mendengar firman, firmannya dicatat, firmannya dimasukkan dalam hati yang memberikan kekuatan kepada Habakuk. Yang ketiga, Habakuk kembali berdoa kepada Tuhan. Bukan lupa, saudara, setelah dengar firman lupa begitu ya saudara. Enggak, Habakuk kembali berdoa sama Tuhan, tetapi doanya beda, saudara. Tidak seperti yang pertama teriak-teriak sama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Habakuk? Di dalam doanya dia berdoa disertai dengan memuji Tuhan. Kita baca ayat 2 sampai 4. Pasal yang ketiga. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau. Jadi Habakuk telah mendengar kabar tentang Tuhan dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti.
Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Doanya belum dijawab toh saudara Habakuk. Dalam murkamu ini loh Tuhan. Tuhan itu murka kepada Israel karena dengan tidak taat sama Tuhan. Dikepung oleh orang jahat tadi. Tetapi Tuhan ingat kasih sayangmu bahwa engkau itu menyayangi orang benar. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama saja. Ayat yang ketiga, 2, 3. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan, ayat yang keempat. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Bukankah kata-kata ini yang ditulis oleh Habakuk, ini yang menulis Habakuk sendiri saudara. Ini semua itu adalah pujian kepada Tuhan. Jadi Habakuk sangat berdoa kepada Tuhan, dia tidak berteriak minta tolong situasinya yang serba sulit, tetapi dia memuji Tuhan, Allah yang baik, Allah yang hidup. Dia puji dia di dalam doanya. Saudara, dia ngapain lagi selain dia memuji Tuhan? Yang kedua, di dalam doanya yaitu Habakuk mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Kita loncat di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Kita baca bersama-sama ayat 14 dan 15. 2, 3. Engkau menusuk dengan anak panahnya dari kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Ayat 15. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Saudara ingat apa kira-kira ini yang diingat oleh Habakuk di masa lampau, saudara? Ini adalah kejadian saat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Di sini dikatakan dengan kudamu engkau menginjak laut, saudara. Tuhan menginjak laut. Saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir itu kan musuhnya di belakang, di depan laut. Mau lari kemana? Tidak bisa. Laut itu diinjak oleh Tuhan, dibelah saudara. Bangsa Israel bisa berjalan menuju ke padang gurun. Di belakang ada musuh, tentara Israel. Saat tentara Israel itu mengejar, lautnya ditutup sama Tuhan. Belek, bangsa Israel terus berjalan menuju tujuannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Habakuk ingat akan perbuatan Allah yang baik, yang begitu dahsyat. Dia yang bisa membelah laut, yang bisa menghukum orang jahat, yang mengejar orang benar. Habakuk percaya itu. Bagaimana Habakuk bisa mengingat peristiwa ini, saudara? Kalau Habakuk tidak membaca Taurat Tuhan. Apa itu Taurat Tuhan? Taurat Tuhan itu bukan hukum Taurat, tetapi Taurat Tuhan itu adalah petunjuk Tuhan yang artinya firman Tuhan. Kalau saudara kepingin mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau, saudara harus baca firman Tuhan. Kalau tidak baca, tidak mengerti bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat. Laut bisa dibelah, yang masuk di dalam api itu bisa tidak terbakar, yaitu Daniel. Dia orang benar. Pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, saudara, bisa dilakukan oleh Tuhan kepada orang benar. Pernahkah saudara mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, saudara? Bagaimana Tuhan menolong kita? Kita yang sakit disembuhkan, kita yang dalam keadaan sulit diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan di masa lampau. Saat kita menghadapi kesulitan di hari ini, mari kita belajar mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau, saudara. Itu yang akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya di tempat ini juga menangis sama Tuhan, saudara.
Bagaimana tiang ini bisa berdiri dengan tegak, saudara? Kalau bukan Tuhan yang mengirimkan berkat melihatan ke tempat ini, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang membuat kita kuat, saudara. Kalau Tuhan aja bisa mengirimkan tiang pancang ke tempat ini, tiang-tiang yang ada di tempat ini berdiri dengan tegak. Di masa yang lalu Tuhan menolong kita. Untuk selanjutnya pembangunan gereja kita, Tuhan pasti tolong, amin. Kita percaya sama Tuhan, saudara. Kita tetap berdoa, saudara. Kita tim pendoa setiap hari Jumat tetap berdoa. Nangis di hadapan Tuhan. Kalau yang di bawah, yang dikedok, saudara, waktu kesini ini kok gak ketok-ketok toh yo. Sudah melihatan ditancep di dalam tanah. Sekarang kita perlu untuk naik ke atas, untuk tutup atas, saudara. Kita rangkul dia, Allah kita Allah yang baik, saudara. Kita peluk Bapa kita yang baik, kita menangis di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya itu yang bisa Habakuk lakukan saat itu. Saat ini saudara, mari kita belajar. Kita menangis di hadapan Tuhan bersama-sama, saudara. Masih kurang banyak, saudara. Kalau saudara ke belakang, lihat di belakang. Masih belum ada bangunannya. Kita bersama-sama berdoa. Saudara bisa berdoa di rumah masing-masing. Yang bisa datang ke tempat ini bisa datang. Berdoa bersama-sama dengan kami, tim pendoa di tempat ini. Kita menangis sama Tuhan, kita menyembah sama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Habakuk? Yang selanjutnya, saudara, di dalam doanya, saudara. Habakuk mengambil keputusan yang positif sama Tuhan. Sekalipun dunia ini tidak ada apa-apa, sekalipun aku tidak memiliki apa-apa, tetapi aku mau tetap menyembah kepada Tuhan. Itu keputusan Habakuk yang diambil di dalam hidupnya. Kita akan baca ayat selanjutnya, ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama, saudara. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, apa artinya? Sekalipun krisis, saudara, kalau saudara baca ini enggak apa-apa, ada apa-apanya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang artinya krisis nol, enggak punya apa-apa, mungkin min, saudara. Di dalam kehidupan kita mungkin bisa min, saudara, enggak ada apa-apanya, sudah habis-habisan total, tidak memiliki apa-apa. Tetapi mari kita ambil keputusan seperti Habakuk. Aku mau tetap menyembah kepada Tuhan. Aku mau tetap beria-ria di dalam Tuhan. Ambil keputusan yang positif. Jangan menuduh Tuhan. Tuhan ini enggak adil. Kenapa aku diperlakukan seperti ini dan lain sebagainya. Mari kita tetap menyembah kepada Allah kita yang hidup, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang diambil keputusan oleh Habakuk. Dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Cuma mendapat perkataan 2 hal yang dicatat tadi sehingga dia jadi kuat. Ayat yang ke-19, ayat yang terakhir, saudara. Ayat 19. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, dengan apa, saudara? Permainan kecapi, saudara. Kelihatannya Habakuk ini juga suka main kecapi, saudara, mungkin ya, saudara. Ini keturunan Lewi begitu ya, kita enggak karena enggak disebut latar belakangnya, saudara. Dia mungkin seorang pemusik, seorang pemuji begitu. Nah, saudara, Habakuk ambil langkah. Dia mendapat kekuatan baru seperti kaki rusa. Saudara tahu kakinya rusak, kecil tapi kuat.
Rusa bisa berlari dengan sejauh mungkin, kalau melompat, saya belajar tentang rusa, itu sampai 10 meter ke atas kurang lebihnya saudara. Yang artinya saudara, kaki rusa itu bisa berlari dengan cepat, dia bisa naik, melompat dengan tinggi, yang artinya Habakuk itu tidak pasif tetapi aktif saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita yang sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, mari kita tetap aktif, jangan pasif, jangan tinggal diam, tidak ngapa-ngapain untuk Tuhan. Mari kita aktif untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang harus kita bisa kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara saudara, bagaimana saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesulitan demi kesulitan boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita belajar kepada Habakuk yang sekalipun doanya tidak dijawab, dia belajar mempertajam pendengarannya kepada Tuhan untuk tetap datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saat orang itu mencari Tuhan, pasti Tuhan mau menemui kita. Saat ditemui Tuhan, Tuhan berbicara, kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Saat kita melakukan maunya Tuhan, saudara, doanya belum dijawab, kita mari tetap menyembah kepada Tuhan. Karena memang Allah kita itu Allah satu-satunya yang layak kita sembah, layak kita puji, layak kita agung-agungkan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini firman yang saya sampaikan pagi hari ini biar menjadi berkat buat setiap kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapakku yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kepada setiap kami. Kami mau belajar untuk tetap berdoa sekalipun belum ada jawabannya. Kami terus belajar mau mempertajam pendengaran kami melalui kebenaran firman-Mu, karena itu yang membuat kami kuat Tuhan. Kami terus mau tetap memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang besar, yang baik, yang dahsyat, yang bisa melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan saudara, ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita sudah diingatkan dan diberkati dengan firman Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Sri Runtin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kini saudara, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Untuk persembahan pertama kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan gereja. Dan nanti persembahan yang dijalankan kedua adalah persembahan Natal. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop Natal, ingin memberikan persembahan Natal, nanti bisa memberikan di putaran persembahan kedua. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kita akan bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan, dan Kau berikan setiap porsi yang sesuai untuk setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk pembangunan gereja. Engkau berkati pembangunan gereja Tuhan, di mana kami sudah merindukan tempat ini dari lama, dan kami mengucap syukur kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Dan biarlah pembangunan ini akan terus berlangsung hingga selesai, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata dalam setiap pembangunan ini Tuhan, dan biarlah tangan-Mu campur tangan dalam setiap pembangunan ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati, kami akan berikan persembahan Natal Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati, biarlah persembahan ini Tuhan menjadi yang terbaik Tuhan, dan berikan setiap kami hati yang penuh sukacita untuk memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan kita akan menyaksikan warta sepekan. Come on, jump, jump.
Doa pembangunan bersama, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk mengikuti doa bersama di lokasi pembangunan gedung gereja, dapat mengikutinya setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 4 sore. Doa pembangunan dapat dilaksanakan secara perseorangan maupun berkelompok, serta setiap hari Senin pukul 5.30 pagi dan setiap hari Jumat pukul 11 siang. Kegiatan Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Kegiatan Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri dilaksanakan sesuai jadwal masing-masing. Informasi kegiatan Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri dapat dilihat di papan pengumuman depan pintu masuk ruang ibadah. Perkembangan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Persembahan kebutuhan material pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Puji Tuhan, pembangunan gedung gereja telah memasuki pemasangan paving untuk area parkir lantai 1. Berikut ini kebutuhan bahan material pemasangan paving untuk area parkir lantai 1 sebagai berikut. 250 paket paving dengan rincian 2 meter persegi per paket beserta pemasangannya, dengan harga Rp150.000 per paket. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin membantu kebutuhan bahan material pemasangan paving untuk area parkir lantai 1, dapat memberikannya melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tercantum di layar, dengan menuliskan pesan persembahan paving. Persembahan kebutuhan bahan material pemasangan paving di area parkir lantai 1, yang telah diterima pada minggu ke-5 bulan September sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 2024, sebanyak 43 paket paving dan uang tunai sebesar Rp150.000, serta kebutuhan bahan material pemasangan paving di area parkir lantai 1, yang masih dibutuhkan sebanyak 135 paket paving beserta pemasangannya dengan harga Rp150.000 per paket. Persembahan untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu berbagi berkat makanan atau minuman, untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri, dapat menghubungi Bapak Henki atau Bapak Harto dengan nomor telepon yang tercantum di layar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah berbagi berkat makanan atau minuman untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat ambil bagian dalam persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan, atau melalui transfer bank di nomor rekening yang tercantum di layar, dengan menuliskan pesan persembahan pembangunan gedung gereja, serta dapat melalui kris yang tersedia. Berikut ini laporan persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 2024, serta pengeluaran pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri triwulan ketiga periode tanggal 1 Juli tahun 2024 sampai tanggal 30 September tahun 2024, sebesar Rp35.239.500, sehingga total pengeluaran sebesar Rp429.033.500, serta sisa saldo sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 2024 sebesar Rp12.347.500, serta persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri, yang diterima melalui kris dan rekening Bank BCA pada minggu ke-5 bulan September sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 2024, sebesar Rp2.245.000. Persembahan Natal 2024. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat ambil bagian dalam persembahan ibadah perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Persembahan Natal 2024 dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan Natal yang telah disediakan, dan dimasukkan saat kantong persembahan dijalankan. Berikut ini laporan persembahan Natal 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 2024, sebesar Rp3.867.000. Perjamuan Kudus. Minggu depan tanggal 13 Oktober tahun 2024, kita akan bersama mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkannya. Persembahan Diakonia. Minggu depan tanggal 13 Oktober tahun 2024, kita akan bersama memberikan persembahan Diakonia. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkannya. Persembahan Diakonia dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan atau saat kantong persembahan dijalankan. Informasi lebih lanjut mengenai pelayanan gereja, family altar, pembangunan gedung gereja, dan Warta Sepekan dapat menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar. Warta Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri dapat dilihat kembali pada papan pengumuman di depan pintu masuk ruang ibadah. Demikian Warta Sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi kita mau angkat tangan kita, bersama-sama kita katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas selawatan-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati hamba-Mu Sri Runtin yang telah menjadi saluran berkat untuk kami. Berkati kami semua yang hadir, biarlah kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru dari Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau beri pemulihan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di masa-masa sulit pun Engkau terus berada di samping kami, ada di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar terus bertahan bersama dengan Engkau seperti Habakuk Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu luar biasa. Tuhan Yesus, kami tetap percayakan kepada Engkau pembangunan gereja. Engkau berkati Bapak Kris dan seluruh jajarannya. Apa yang dilakukan semuanya berdasarkan hikmat dari Engkau. Engkau yang melengkapi segala sesuatunya. Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau panitia Natal tahun ini, di mana kami akan merayakan di tempat yang sudah Engkau sediakan di tempat ini. Biarlah Engkau cukupkan segala sesuatunya Tuhan, karena kami perlu hanya memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau disenangkan dengan melakukan setiap kebenaran firman-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu berjanji ya dan amin. Engkau memelihara kami, memelihara gereja di tempat ini. Tuhan, pada pagi hari ini, kalau kami meninggalkan rumah-Mu, Engkau Allah yang tetap memberkati kami. Pakai tangan hamba-Mu sebagai saluran berkat dari Engkau. Mari saudara-saudaraku pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati Engkau di dalam keluar masuk rumah-Mu. Tuhan memberkati Engkau di dalam pekerjaan-Mu, di dalam pelayanan-Mu, di dalam studimu, di dalam kesehatan-Mu, di dalam keluarga-Mu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atas-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pilih, ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku berharap kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.